Kamu sendiri coba bisa ceritakan nggak, kok bisa tiba-tiba terjun menjadi seorang QC, bahkan bisa menjadi seorang QC leader? Nah, saya kenal betul Marvin, dulu anaknya sangat introvert, teman-teman. Iya, itu sebenarnya waktu awal kuliah itu Halo my friends, selamat datang di Orasi, obrolan seputar sistem informasi. Salam high tech with high touch. Apa yang akan kita bahas di channel ini? Kita akan membahas apa dan bagaimana untuk sukses berkuliah di prodi sistem informasi dan sukses dalam dunia kerja di bidang sistem informasi. Nah, hari ini saya ditemani oleh my bro, namanya Marvin. Dia angkatan 2016, angkatan pertama, dan sekarang profesinya sebagai quality control lead di suatu perusahaan ternama. Dan juga my sis, namanya Eca, angkatan 2022. Oke, kita langsung saja membahas apa itu QC. Mungkin Marvin bisa bercerita, apa sih QC itu? oke, terima kasih atas waktunya Pak Yu. Jadi, aku mungkin akan bercerita ya tentang QC ya. Jadi, QC itu mungkin dari teman-teman yang pernah dengar ya, ada QC makanan, ada QC produk. Nah, di sini itu saya lebih ke QC ke sebuah software atau aplikasi di mana, objektif si QC ini adalah di mana teman-teman harus menjaga kualitas suatu software atau aplikasi. Oke, menjaga kualitas suatu sistem informasi atau aplikasi. Apa pentingnya kita harus menjaga kualitas? Karena, kan aplikasi itu biasanya, ada berbagai macam ya, Pak, ya. Jadi kayak nanti mungkin itu aplikasi request dari klien atau aplikasi database perusahaan dan berbagai macamnya. Nah, kenapa sih kita perlu jaga quality ya? Jadi karena itu supaya, ketika digunakan sama end user misalkan kita pakai Tokopedia atau pakai, Traveloka, di sini kan kita hanya bisa melihat dari depannya. Nah, ketika kita pakai kan harusnya ketika kita pakai nggak ada masalah nih. Tapi ketika di-develop ya, nah itu pasti akan ada yang namanya bug, kendala, error, dan berbagai macam lagi. Nah, disinilah kita sebagai QC harus menjaga hal itu supaya nanti tidak sampai di end user. Kevin, coba bisa ceritakan nggak apa saja sih yang dikerjakan dalam menjaga kualitas suatu sistem informasi? Oke, di QC itu ada 2 job desk, Pak. Jadi ada QC tester sama QC engineer. Nah, bedanya itu QC tester itu lebih ke manual test. Jadi nanti di sini teman-teman akan bikin yang namanya test case, skenario test dan mungkin nanti seperti defect management. Nah, di sini itu teman-teman akan mencoba nih mempelajari aplikasi. Jadi sebenarnya kita QC itu juga harus belajar yang namanya produk. Jadi kita pelajari dulu ini produk apa sih, pemakaiannya bagaimana, end to end-nya bagaimana. Nah, nanti kalian sebagai QC akan mempelajari hal-hal tersebut. Jadi kita tahu dari depan sampai belakang. Nah, bedanya ketika kalian melakukan manual test ini sebenarnya sama kayak kalau kita istilahnya pakai aplikasi ya. Jadi aplikasi misalkan tadi Tokopedia kita kan pakai di depan. Nah, kita sebagai QC kan jadi harus tahu nanti flow sampai akhirnya bagaimana. Ketika misalkan dari awal kita pesan barang masuk ke keranjang sampai end, sampai kita transaksi. Nah, kita harus menjaga setiap flow itu supaya ketika digunakan oleh user itu nggak ada gangguan. Misalkan nanti ketika di manual tester ini teman-teman kan pasti akan dapat akses dari berbagai macam, misalkan akses database atau mungkin nanti ada kita di platform ada third party yang harus digunakan. Nah, itu kita juga bisa akses di situ. Jadi kita tahu nih flow data sampai nanti akhirnya dipakai si user. Jadi ketika kalian melakukan testing itu nanti akan di-define yang namanya test case, test skenario. Nah, itulah yang akan dilakukan oleh QC tester. Terus yang kedua itu ada QC engineer. Nah, QC engineer ini nanti biasanya bekerja sama QC tester. Jadi bedanya itu kalau QC engineer itu lebih ke kayak automation testing,
bikin script. Nah, di sini itu nanti dia jadi kan nanti kalau aplikasi kan biasanya alurnya panjang ya teman-teman ya. Misalkan Tokopedia, kan di situ juga ada mungkin buat transaksi kalian beli token PLN, beli barang atau transaksi misalkan bayar BPJS. Nah, itu kan dalam satu aplikasi itu kan pasti memerlukan eee, akses yang panjang ya, Pak, ya. Nah, ketika itu dites berulang-ulang kan akan makan waktu juga dan itu nggak bisa tes 1 2 hari mungkin ya. Nah, nanti makanya sekarang ada yang namanya QC engineer. Jadi QC engineer ini bikin automation test supaya flow-flow tadi bisa dilakukan tes secara berulang. Jadi misalkan nanti ada fitur baru itu bisa diteskan oleh QC tester. Nah, tadi Kakak bilang kan Kakak lebih ke QC tester nih. Aku mau nanya nih Kak, kira-kira kalau di sistem informasi mata kuliah apa sih yang banyak kaitannya dengan QC tester? Oke. Sebenarnya banyak mata kuliah yang akan berkaitan ya untuk QC ya. Mungkin yang paling kalian akan coba itu ketika nanti kalian yang dapat namanya PATSI sama SI Web. Nah, sini kan nanti teman-teman kan akan belajar ya gimana cara bikin web sampai bikin database juga. Nanti pada akhirnya kalian kan bikin sebuah website yang dites sampai akhirnya data flow sampai selesai. Nah, ketika di sini kan teman-teman pasti akan coba juga misalkan bikin fitur A nih, misalkan login ya. Nah, itu kan pasti teman-teman akan coba dulu entah masukkan username, password. Nah, itu akan ada proses flow. Nah, di sinilah kita akan berperan sebagai QC secara tidak langsung. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu di PADSI kan biasanya ada SKPL sama DPPL ya. Nanti QC itu juga sebenarnya ada juga di mana kita harus bikin dokumentasi. Jadi seperti skenario testing tadi, test case, nah itu biasanya kita akan buat secara dokumen. Nah, biasanya kan di test case itu ada isinya misalkan kayak tadi login ya, sebagai contoh, itu pasti yang pertama user akan masukkan username ya, username, password, klik login. Nah, itu akan dibuat sebagai dokumentasi yang nanti akan diberikan ke kita biasanya kalau di tempatku itu ada yang namanya sistem analis juga. Ada bisnis sistem analis dan project manager. Nah, mereka ini biasanya yang akan mendefine ini produk apa nih, lalu yang akan dibuat fitur-fitur apa aja. Nah, nanti biasanya kita sebagai QC, jadi nggak kita nggak semena-mena ngikut dari mereka nih, misalkan dari project manager kasih fitur A, di dalamnya kan pasti akan ada skenario sama test case nih. Nah, nanti kita akan mendalami lagi nih, ini sebenarnya fitur apa. Nah, di fitur itu kita akan mempelajari salah sebuah sistem. Jadi produk itu kita akan pelajari di dalamnya apa aja, fungsionalitasnya apa aja. Nah, nanti setelah itu kita yang akan bikin sebuah test case. Jadi test case itu nanti ada namanya juga test case negatif dan test case positif ya. Jadi seperti misalkan kayak tadi login ketika kita berhasil masuk, apa yang akan terjadi ketika password salah atau username salah, apa yang terjadi. Kurang lebih seperti itu. Terus aku mau nanya nih Kak, kira-kira kalau jadi QC itu skill apa sih yang dibutuhin? Kalau skill jadi seorang QC itu, yang diperlukan tuh yang pertama basic programming ya. Jadi teman-teman mungkin di sini ada yang bisa pakai Java, atau pakai Python, atau PHP, JavaScript. Nah, itu salah satu basic yang penting ya teman-teman ya sebagai seorang QA atau QC. Karena nanti ketika kalian dimasukkan ke dalam misalkan tadi ada QC engineer, berarti otomatis kalian harus bikin automation test. Nah, ketika kalian bikin automation test ini, kalian akan bersentuhan langsung dengan yang namanya tadi bisa pakai JavaScript, Python dan teman-temannya. Nah, di sini kan kalian juga akan yang kedua itu kalian juga harus bisa SQL atau mungkin kalau teman-teman nyebutnya query ya. Di sini juga query itu penting karena nanti kalian harus mengecek kemungkinan juga ada yang namanya end to end testing. Nah, di sini kalian harus
melakukan tadi dari awal sampai akhir. Jadi ketika kalian ngecek di dalam database itu dengan query tertentu, nah datanya muncul atau tidak. Biasanya itu yang dinamakan end-to-end testing. Jadi dua skill ini yang paling penting ketika menjadi seorang QC. Terus aku nanya lagi nih Kak, maaf nih banyak nanyanya. Kakak enjoy nggak sih jadi seorang QC leader? Ya, kalau dilihat dari tadi dijelaskan kan banyak sekali tuh pekerjaannya. Bagaimana ya? Enjoy nggak? Kalau enjoy ya sebenarnya enjoy ya teman-teman ya. Jadi kita sebagai QC kan itu kita akan bertektokan langsung dengan developer ya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya eh, kerjaan QC itu recokin developer. Jadi tiap hari ketika ada masalah nih, gimana nih kok ini masih belum dibetulin? Kita kan ada deadline ini fitur ini harus rilis pada bulan ini. Nah, itu jadi sebenarnya kita secara tidak langsung ya, itu gimana ya nyebutnya ya, kayak kita ngecekin kerjaan orang gitu ya kalau jadi QC ya. Jadi developer bikin fitur ternyata ada bug. Nah nanti kita report tuh bug ini. Biasanya kita ada yang namanya mungkin di tempatku itu ada fase namanya UAT, SIT, sama mungkin ada yang pakai sprint. Nah nanti ketika ada bug itu biasanya kita akan report dulu nih bugnya, impactnya kemana, terus dampaknya apa. Nah nanti kita pertama akan kirimkan ke developer dulu. Aku dapat bug ini nih, kira-kira dari di developer itu bisa selesai berapa lama. Nah, nanti ketika misalkan udah harus rilis ya. Nah, ini yang biasanya kita agak fase di mana agak harus kritikal ya. Jadi kayak ada misalkan tanggal 14 kita harus rilis sebuah fitur, tapi karena masih ada bug tadi, nah kalau misalkan nanti dapat case seperti itu, kita bisa eskalasi ke project manager atau SA-nya. Jadi fitur ini ada bug ini nih. Nah, nanti ketika kita sampaikan itu, dari PM-nya pasti akan ngasih nih jawaban apakah fitur itu boleh rilis atau enggak. Nah, nanti ketika udah misalkan dari project manajernya bilang, oke dah si fitur ini boleh rilis, tapi dengan bug-bug ini nanti kita akan tanyakan lagi, biasanya kita harus make sure 2 kali ya, bug ini impact-nya kemana, jadi kita jelasin ke PM-nya juga. Jadi di sini kita juga nanti sebagai QC akan belajar berkomunikasi dengan project manager ya, ada bug apa aja, dampaknya apa, nah itu nanti pada akhirnya dari PM yang akan menentukan fitur itu boleh naik atau enggak. Nah di sini itu enjoy-nya itu ketika produknya nih udah dirilis ya, itu pasti kita kan akan seneng nih, bebas bug, dipakai end user, nggak ada masalah dan nggak ada report. Nah, tapi ketika ada sesuatu yang misalkan lolos, misalkan ada bug yang ketemu user, nah di situ yang agak kita nanti sebagai QC jadi agak gimana gitu ketika ada bug bisa rilis. Nah, enjoy-nya di situ Pak. Jadi kita bisa sebisa mungkin harus bisa menjaga produk kualitas tersebut supaya ketika rilis sudah bersih. Oke, berarti bisa dikatakan QC itu sebagai penentu apakah produk yang kita buat atau sistem informasi yang kita buat itu layak untuk rilis atau tidak gitu ya? Ya. Terus aku mau nanya nih Kak, kalau di waktu yang sekarang ini menurut Kakak jenjang karirnya seorang QC nih menjanjikan nggak sih? Nah, ini mungkin juga info buat teman-teman ya. Jadi kan kalau sekarang di dunia IT itu ada yang pekerjaan yang namanya freelance ya. Nah, di sini teman-teman juga mungkin yang mahasiswa juga bisa ikut ya. Jadi sekarang itu ada berbagai macam website yang dia nyediain freelancer ya. Jadi kalian bisa kerja freelance itu nggak harus, kalau kita mungkin biasanya kan kita lihat orang kerja itu kan di kantor jam 8 sampai jam 5 sore gitu kan, kayak ketika kita kuliah sesi 1 sampai sesi 5. Nah, karena ada sekarang freelance ini teman-teman juga bisa ikutan nih. Misalkan di sebuah website itu nawarin biasanya
Kalau yang berkaitan dengan QC itu nanti teman-teman bisa belajar yang namanya bug bounty ya. Bug bounty itu biasanya menawarkan nih, ketika kalian dapat bug, kalian dapat bayaran sekian. Nah, di sini nanti teman-teman juga bisa belajar dan dapat pengalaman juga, karena di freelance itu lebar ya teman-teman ya, di mungkin website freelance itu. Nah, teman-teman di sini juga bisa belajar berinteraksi mungkin dengan orang-orang asing ya. Jadi ada kemungkinan juga di sini teman-teman dapat project misalkan nge-QC sebuah website atau mobile app gitu dari luar negeri itu juga bisa. Nah, di sini mungkin itu yang berkaitan dengan jenjang karir ya. Jadi teman-teman bisa juga gajinya nggak dapat rupiah nih, bisa dapat dolar. Nah, jadi nanti di QC itu juga sebenarnya ada berbagai bagian lagi kayak tadi kan ada QC engineer, ada QC tester. Nah, nanti ada juga mungkin di berbagai perusahaan itu juga nyebutnya beda-beda ya. Ada yang mungkin nyebutnya QA, ada yang nyebutnya QC. Nah, itu juga nanti di setiap perusahaan juga mungkin beda. Oke, menarik nih Vin. Tadi kamu bilang ada kita bisa freelance ya kan, kita juga bisa bekerja berkarir di suatu perusahaan. Nah, kalau kamu sendiri coba bisa ceritakan nggak, kok bisa tiba-tiba terjun menjadi seorang QC, bahkan bisa menjadi seorang QC leader? Mungkin untuk pengalamanku ya, sebenarnya aku itu dulu dari magang teman-teman. Jadi waktu semester 6 ya kalau nggak salah itu di mata kuliah kita kan ada yang harus magang nih. Nah, ketika magang itu sebenarnya kan kadang mungkin teman-teman juga ada yang bingung nih. Ada mungkin kan ketika kita baca itu di SI, sistem informasi itu kan menawarkan ada sistem analis, ada bisnis analis. Nah, kita mungkin kadang juga kayak, kita harus kemana sih? Atau kita mau apa sih? Biasanya kan mungkin teman-teman bakal tanya-tanya seperti itu ya. Kemampuan kita di mana atau apa yang kita bisa lakuin. Nah, atau mungkin teman-teman di sini ada yang takut coding gitu ya ketika dapat coding. Nah, sebenarnya dulu mungkin awal cerita aku juga lumayan takut ya kalau dapat coding ya. Nah, aku pertama kali dapat QC itu dari perusahaan yang nawarin nih, kamu mau nggak jadi QC gitu kan. Dulu aku sebenarnya juga belum tahu teman-teman QC itu apa. Nah, kalau sepenangkapanku ya seperti yang di awal tadi, QC itu kan ada QC produk atau QC makanan ya, jadi aku nggak tahu apa itu QC gitu. Nah, setelah aku mulai masuk ke perusahaan itu, nah di sini mulai dijelasin, oh tadi ada QC tester, ada QC engineer. Jadi 2 job desk tadi yang pernah saya dapetin Pak, ketika dalam perusahaan itu. Jadi dijelasin QC tester ngapain aja, QC engineer itu dapat apa aja. Oke, ini menarik ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman bingung atau takut, wah saya nggak bisa coding nih, ya kan? Ternyata ada bidang lain yang bisa teman-teman ambil. Apa itu QC? Kita menjadi seorang tester untuk suatu sistem informasi. Oke, mungkin Eca ada yang mau tanyakan lagi? Aku nih baru tahu ya Kak, QC itu ada. Jadi aku mau nanya juga nih ke Kakak. Kakak dulu tahu QC itu dari mana sih? Oke, aku dapat QC itu baru tahu ketika tadi masuk perusahaan. Jadi sebenarnya aku dulu juga ngambang nih. Aku dulu sebenarnya lebih suka jadi game developer ya. Tapi karena mungkin tadi karena takut coding juga ya. Mungkin teman-teman di sini juga ketika ngoding ya. Jadi mungkin sekarang juga ada beberapa software yang menawarkan juga yang namanya low code platform ya. Mungkin teman-teman juga bisa belajar sama tadi automation testing juga ada yang dia low code ya. Jadi teman-teman di sini nggak perlu banyak ngoding. Jadi teman-teman tinggal pelajari aja toolsnya, alurnya seperti apa. Nah, di sini teman-teman nanti bisa dapat pengalaman juga ya. Jadi kalau aku dulu benar-benar tahu QC-nya itu dari perusahaan yang aku kerja sekarang. Oh jadi gitu ya Kak. Terus mungkin bisa ke Bapak mau ada yang ditanyain lagi Pak? Oke. Ini mungkin tadi sudah kita ngomong tentang skill-skill yang harus kita butuhkan. Nah, sekarang masalah soft skill nih. Ya kan? Nah, saya kenal betul Marvin. Dulu anaknya sangat introvert, teman-teman. Dia kalau ngomong di depan orang juga susah, ya kan? Apalagi presentasi di kelas susah.
Tapi siapa sangka sekarang sudah bisa menjadi QC lead, bahkan memimpin tim, sekarang sudah bisa ngomong di depan banyak orang, ya kan? Sudah terlihat sendiri, ya sudah kalau udah ngomongnya lancar, ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, Vin, bagaimana kamu bisa berubah dari seorang yang introvert, ya kan? Terus setelah kamu kerja, kok bisa jadi seorang yang berani tampil di depan? Ini pertanyaan yang paling sulit sebenarnya, Pak. Eee, Ketika saya bekerja ya, Pak, ya, kan ketika kita bekerja sebenarnya dari kuliah juga sama, Pak. Di sini kan kalau di sistem informasi kan sebenarnya kita itu waktu kuliah itu dikasih, sebenarnya kayak objektif ya, objektif menjembatani antara, developer sama user ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini kan, kita harus belajar bagaimana mengkomunikasikan apa yang kita kerjakan misalkan kayak tadi software atau aplikasi kan, ketika kita kasih ke user kan belum tentu, user paham nih. Kita misalkan nyebut, "Oh ini kita pakai teknologi namanya React Native, teknologi namanya, mungkin JavaScript," gitu kan. Kita kalau nyebut seperti itu kan mungkin nanti ketika, orang belum tentu paham. Nah, kita itu harus belajar gimana sih cara, kita mengkomunikasikan yang kita mau jelasin. Jadi nanti, kita bisa belajar, berkomunikasi misalkan kita dengan cara ikut, organisasi atau ikut kegiatan bakti sosial, mungkin ketika kuliah bisa dari presentasi, ketika nanti di luar juga bisa ikut lomba. Nah, dari, hal-hal itu Pak, kita bisa merubah gimana, kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi sebenarnya, kalau diri saya ya, itu agak canggung ketika ke orang yang belum kenal, Pak. Nah, tapi kan ketika nanti teman-teman di sini kerja ya, ketika kerja itu pasti akan bertemu orang yang berbeda dan itu, nggak akan sekali, 2 kali ya. Jadi bisa mungkin berkali-kali karena, eee, bisa jadi ketika kalian nanti bekerja di dunia IT, itu kita dapatnya biasanya, seperti project ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa jadi ada project manajernya ganti, sistem analisnya ganti, atau tim kalian harus ada yang diganti. Nah, disinilah kita bisa mulai belajar bersosialisasi atau mengkomunikasikan yang kita misalkan, kita bekerja nih, kita kasih task ini. Nah, itu kita juga harus menjelaskan supaya misalkan, ke tim kita, supaya mereka paham nih, apa yang harus kita kerjain, apa objektifnya, sama, target kita apa. Jadi ketika disinilah mulai, kita belajar komunikasi dengan orang lain. Oke, bisa kasih kiat-kiat gak, Vin, buat adik-adikmu, bagaimana sih biar bisa menjadi seorang leader, atau mungkin Marvin bisa bercerita selama kuliah, kegiatan-kegiatan apa yang membuat Marvin itu mulai berubah? Oke, mungkin nih sambil cerita ya teman-teman ya, aku sebenarnya waktu awal kuliah itu, introvert ya, jadi kayak mau ikut ini itu agak, ragu-ragu, atau ketika mau ketemu orang lain tuh canggung ya. Jadi kayak sebenarnya, misalkan, ketemu dengan orang A, nah itu bingung mau ngobrolin apa nih. Nah, tapi ketika misalkan, kalian ikut kayak organisasi, atau event, atau kegiatan sosial, lomba, nah di sini kan kita pasti bisa dapat teman-teman baru ya, atau kita bisa dapat, jadi kita komunikasinya gampang nih karena, kita punya sesuatu yang buat diobrolin. Nah, mulai dari situ nanti, kita juga bisa belajar nih, eee, bagaimana cara berkomunikasi. Mungkin yang pertama itu ada ketika teman-teman mau belajar ya, itu teman-teman bisa belajar dari lomba ya. Jadi lomba itu kan teman-teman harus presentasi nih. Nah, ketika presentasi kan kita harus menjelaskan apa yang kita kerjakan ke orang lain. Nah, di sini yang, sebenarnya lumayan sulit ya. Jadi, gimana sih cara kita bisa nyampein ke orang supaya sebenarnya, mereka tahu apa yang kita jelaskan. Nah, pengalamanku dulu aku pernah ikut lomba, jadi lomba ide bisnis ke Brawijaya ya. Nah, di sini juga aku belajar ya, jadi ada waktu itu aku lihat mahasiswa ITB ya, mereka itu, belajar presentasi juga ketika di dalam ruangan. Jadi,
mereka itu belajar eh, kemarin itu kayak sebenarnya kayak kita ngomong sendiri gitu. Jadi ada 2 orang nih, mereka presentasi sama satu temannya kan dulu kita satu tim itu bertiga. Nah, yang 2 orang ini presentasi, yang satunya nanti sebagai penanya atau penanya-nanya gitu, Pak. Nah, sini kan ketika kita mau maju kan kita juga harus mempelajari juga nih, ketika yang mau kita jelasin itu bisa disampaikan nih. Nah, karena nanti kerja sama tim ini juga bisa membantu teman-teman juga untuk berkomunikasi dengan teman satu tim ya. Lalu ada kegiatan bakti sosial juga, biasanya di Desa Informasi kan akan mengadakan juga kegiatan bakti sosial. Nah, kegiatan bakti sosial ini biasanya kan kita terjun langsung ke lapangan nih Pak, misalkan kayak waktu itu ada pengabdian hutan rakyat kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, di sini kan kita terjun langsung ke desa-desa ya. Nah, di sini juga kita mempelajari nih gimana cara mengkomunikasikan suatu hal mungkin dengan orang yang beda umur ya. Jadi kayak mungkin kalau kita ketemu teman-teman kita yang satu angkatan atau seumuran atau mungkin satu kolega gitu kan biasanya kita kalau komunikasi kan satu frekuensi Pak. Nah, di sini juga kita harus belajar gimana caranya berkomunikasi misalkan dengan orang yang lebih tua atau mungkin nanti orang juga mungkin yang beda budaya. Nah, di sini juga kita mempelajari bagaimana cara berkomunikasi. Gitu. Cak, ada yang mau tanyakan lagi? Mungkin aku cuma minta nasihat aja dari kakak buat kita-kita nih, mahasiswa SI dari angkatan 19 sampai 22. Oke, mungkin untuk nasihat buat teman-teman yang sekarang masih berkuliah ya. Kalau pengalamanku dulu ya, sebenarnya aku waktu di awal-awal itu kupu-kupu ya teman-teman ya, kuliah pulang karena mungkin belum punya teman baru gitu di kampus kan. Nah, setelah itu kan nanti ketika kalian seiring waktu kan bakal berteman juga sama teman-teman satu kelas. Yang pasti nanti ketika kita kuliah bareng ya, itu pasti akan ada circle sendiri-sendiri. Nah, di sini nanti teman-teman mulai membangun relasi juga karena nanti teman-teman kalian ini sebenarnya juga yang akan bisa bantu ketika kalian misalkan mau cari magang atau cari tempat kerja baru. Nah, teman-teman ini nanti bisa sebagai relasi. Nah, terus yang kedua itu perbanyak ke organisasi ya teman-teman ya. Nanti di sini teman-teman juga bisa belajar nih. Tadi mungkin kalau yang introvert jadi bisa ngobrol gitu ya. Karena kalau sepengalamanku dulu aku juga pernah ikut HIMSI ya. Nah, aku dulu itu di HIMSI itu di bagian usaha dana teman-teman. Nah, jadi ketika event itu aku disuruh cari sponsor ya. Dulu mungkin kalau ceritaku. Jadi aku bagi-bagi proposal tuh. Jadi di sini aku sebenarnya juga belajar juga berkomunikasi dulu. Ketemu HRD buat ngasih proposal sama mungkin nanti ada kita harus ketemu langsung buat nego-nego sponsor gitu. Nah, di sini juga teman-teman juga bisa belajar komunikasi di situ. Terus mungkin itu yang ketiga ada lagi nih teman-teman. Kan tadi teman-teman udah belajar mungkin soft skill ya ketika di kampus nih. Nah, yang ketiga itu teman-teman juga harus mempelajari skill. Jadi ketika teman-teman nanti udah masuk fase magang atau mungkin kuliah udah di akhir-akhir nih, kayak skripsi ya. Nah, itu kalau bisa teman-teman udah bisa nih megang satu project atau mungkin nanti bisa ke Pak Yu juga nih. Pak Yu biasanya banyak project nih. Nah, itu juga sebenarnya ya bisa buat salah satu teman-teman buat loncatan ya ketika nanti misalkan magang atau dapat tempat kerja nih, teman-teman bisa lebih pede. Jadi kayak ketika di interview nih, teman-teman pernah ngapain aja sih waktu kuliah? Oh, saya dulu pernah ikut project dosen nih, kerjain ini. Itu biasanya lebih perusahaan akan lebih melirik ke situ ya teman-teman ya. Nanti ketika teman-teman mulai cari magang atau mungkin cari kerja, nah nanti juga mungkin buat tambahan juga teman-teman juga mungkin sekarang ada itu ya Pak ya, kuliah bisa sambil skripsi ya. Kuliah sambil skripsi. Nah, itu nanti juga teman-teman juga bisa jadi batu loncatan nih. Jadi teman-teman bisa kuliah 3,5 tahun kan. Yang pertama bisa kuliah 3,5 tahun.
bisa udah dapat tempat magang. Jadi nanti ketika teman-teman udah selesai skripsinya, mungkin bisa langsung kerja atau mungkin nanti juga bisa keterima langsung jadi karyawan tetap di perusahaan itu. Oke, gitu ya teman-teman. Mungkin sudah cukup. Hari ini kita membahas tentang quality control dalam suatu sistem informasi. Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Obrolan santai sistem informasi kita akhiri sekarang. Mungkin Eca ada penutup? Jadi pantengin terus YouTube-nya SIUAJY. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya guys. Terus ada pantun nih dari aku. Beli buah rasanya sepat. Gak dimakan, langsung keinget harganya. Semoga ilmu tadi bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di orasi berikutnya. Akhir kata, salam high tech with high touch. Digital Operation Center atau DOC merupakan perwujudan inisiatif berkesinambungan dari perjalanan digital ACC setelah diluncurkannya website ACC One. DOC berperan sebagai pusat operasional dan teknologi berbasis digital untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan partner bisnis. Kota Yogyakarta dipilih sebagai lokasi berdirinya DOC karena memiliki potensi SDM usia produktif yang tinggi disertai dengan literasi digital yang baik. DOC mengusung konsep sentralisasi proses berbasis teknologi dengan menggunakan sistem kerja Agile Workforce untuk meningkatkan efisiensi dan melakukan standarisasi atas proses operasional yang tidak terpusat. Ketiga konsep tersebut tertuang dalam sebuah gedung setinggi 8 lantai yang ramah lingkungan dan di dalamnya terdapat 3 pilar bisnis yang akan dijalankan. Di antaranya Operation Center, Telephony Center, dan Techno Center. Operation Center merupakan sentralisasi layanan pemrosesan aplikasi kredit. Aplikasi kredit bersumber dari berbagai source leads yang diolah dengan Leads Management System atau LMS yang kemudian diteruskan ke platform internal processing kami yaitu ACCMI. Pada awal pengajuan, pelanggan akan disuguhkan dengan proses yang mudah hanya dengan memberikan IKTP. Aplikasi kredit pelanggan dapat diproses dengan fitur OCR dan verifikasi dokumen yang telah ditingkatkan keakuratannya dari 3 menjadi 13 jenis verifikasi sehingga proses menjadi lebih praktis. Proses survei lapangan dibuat lebih adaptif dengan menambahkan fitur telepon dan video sehingga lebih mempermudah pelanggan. Tidak berhenti sampai di situ. Hasil keputusan kredit juga dipercepat oleh logika robot yang disematkan dalam proses analisa, sehingga pelanggan tidak perlu lagi menunggu lama. Dengan memperkuat teknologi signature, pelanggan juga akan dimanjakan dengan e-contract yang langsung dapat ditandatangani melalui perangkat pribadi. Telephony Center merupakan sentralisasi seluruh layanan proses teleponi yang ditujukan kepada pelanggan seperti layanan penawaran produk, verifikasi aset, dan layanan payment reminder. Pada layanan penawaran produk, inisiasi komunikasi yang dilakukan oleh robocall selanjutnya melalui engine telemarketing system atau TMS yang telah dikembangkan oleh fitur quality control dan WhatsApp integration. Agent kami dapat melakukan follow up dengan lebih produktif dan tepat sasaran. Pada proses verifikasi aset, pelanggan dibuat lebih nyaman dengan verifikasi melalui Yuna atau chatbot. Di sisi lain, penggunaan Yuna atau chatbot dapat meningkatkan produktivitas internal. Pada pelayanan payment reminder, pelanggan diklasifikasikan karakternya dengan kecerdasan machine learning agar penanganan pelanggan dapat disesuaikan dengan level desk collection agent sehingga komunikasi dapat terjalin dengan lancar.
Operation Center dan Telephony Center didukung juga dengan performance dashboard yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara real time, sehingga irregularity proses dapat dideteksi sejak awal. Terima kasih kepada penerapan teknologi dan digitalisasi, sehingga proses operasional pelayanan kredit kepada seluruh pelanggan di Indonesia dapat dilayani secara terpusat, terstandarisasi, serta menyenangkan. Techno Center merupakan pusat pengembangan digitalisasi dan juga komersialisasi kompetensi finansial berbasis digital. Didukung dengan berbagai kompetensi yang dimiliki, Techno Center menghadirkan berbagai layanan seperti Techno Custom Development dan Automation, dan kedepannya akan menghadirkan layanan Techno Product Solution dan Techno Infrastructure Solution. Kehadiran Digital Operation Center di Yogyakarta diharapkan dapat memberikan impact positif seperti delivery service yang lebih cepat dan lebih baik ke pelanggan dan meningkatkan win-win sinergi dengan berbagai stakeholders terkait, serta membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Yogyakarta dengan tempat kerja yang fleksibel dan menyenangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Seluruh fungsi yang dijelaskan di atas dijalankan oleh sebuah bisnis unit yang bernama PT Cipta Sedaya Digital Indonesia dengan corporate brand name Beri Jalan. Logo Beri Jalan mempertemukan 3 elemen utama dalam memberi jalan, serta menjadi tempat kolaborasi dalam perusahaan, memberikan layanan yang solutif, inovatif, komprehensif, aman, dan tersentralisasi dengan tujuan masa depan yang terbaik. Kami juga berterima kasih karena saat ini ada beberapa partner yang telah bekerja sama dengan Beri Jalan. Kami harapkan sinergi senada dapat terus kami kembangkan ke depannya. Beri Jalan akan terus berkembang untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kami memberi kemudahan.